Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Tak ada papan nama, tak ada pagar, hanya sebuah rumah tua yang berdiri miring di sudut desa, seolah sengaja disembunyikan oleh waktu. Atapnya berlubang, dindingnya dipenuhi lumut hitam, dan jendelanya selalu tertutup rapat, bahkan di siang hari. Warga menyebutnya sederhana, nyaris berbisik setiap kali melintas, rumah kosong. Desa itu dulu ramai. Suara anak-anak bermain, ibu-ibu menumbuk padi, dan azan maghrib yang menggema dari ujung ke ujung. Tapi semua berubah perlahan. Satu persatu keluarga pindah tanpa banyak cerita. Rumah-rumah ditinggalkan begitu saja, menyisakan perabot berdebu dan pintu yang tak pernah dikunci lagi. Namun dari semua rumah kosong, yang di sudut desa itulah yang paling dihindari. Anehnya, rumah itu tak pernah benar-benar terlihat rusak. Saat rumah lain lapuk dan roboh, rumah sudut desa justru tetap berdiri kokoh. Kayunya gelap, seolah selalu basah, dan tanah di sekelilingnya tampak lebih hitam dari tempat lain. Rumput enggan tumbuh di halaman itu. Burung pun tak pernah hinggap. Warga punya satu aturan tak tertulis. Anak-anak dilarang mendekat. Tidak ada yang menjelaskan alasannya secara gamblang. Jika ditanya, orang dewasa hanya berkata, "Jangan main ke sana. Titip pesan orang tua dulu." Sebagian menambahkan, "Kalau lewat, jangan menoleh." Menjelang maghrib, suasana di sekitar rumah itu berubah. Angin terasa lebih dingin. Bau anyir samar kadang tercium, seperti besi berkarat yang dicampur tanah basah. Lampu-lampu rumah warga menyala lebih cepat. Pintu-pintu ditutup rapat, dan suara tawa anak-anak lenyap seketika. Ada yang bersumpah pernah melihat bayangan kecil berdiri di balik jendela, padahal rumah itu sudah lama kosong. Ada pula yang mengaku mendengar suara bola memantul dari dalam, di jam ketika seharusnya tak ada siapa-siapa. Tapi setiap cerita selalu diakhiri dengan kalimat yang sama. Jangan dibicarakan. Rumah itu tidak suka diperhatikan. Malam itu, langit desa gelap tanpa bintang. Rumah di sudut desa tampak lebih pekat dari kegelapan di sekitarnya, seolah menelan cahaya. Dan tanpa disadari siapapun, sesuatu di dalam rumah itu sedang terbangun. Sesuatu yang menunggu. Hilangnya terjadi begitu cepat, nyaris tak terasa. Sore itu, langit desa berwarna kelabu. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah lembab. Beberapa anak masih bermain di jalanan kecil dekat sawah, berlari, tertawa, dan sesekali berteriak memanggil nama satu sama lain. Di antara mereka ada Raka, bocah 7 tahun yang baru pindah bersama orang tuanya ke desa itu. Raka tidak tahu soal larangan. Tidak tahu tentang rumah kosong di sudut desa. Baginya,
Itu hanya rumah tua yang tampak sepi, dan sepi berarti menarik. Saat azan maghrib hampir berkumandang, satu persatu anak dipanggil pulang. Raka terakhir terlihat berdiri sendirian di ujung jalan, menatap ke arah rumah sudut desa. Seorang anak sempat berteriak, "Ra, pulang! Jangan ke sana!" Namun Raka hanya melambaikan tangan, lalu berjalan perlahan, menyusuri jalan tanah yang mengarah langsung ke rumah kosong itu. Setelah maghrib berlalu, ibu Raka mulai gelisah. Raka belum pulang. Panggilan demi panggilan tak dijawab. Ayahnya berkeliling kampung, bertanya ke setiap tetangga. Tak ada yang melihat Raka setelah senja. Ketika seseorang menyebut, terakhir dia ke arah sudut desa. Suasana berubah sunyi. Warga berkumpul. Obor dinyalakan. Nama Raka dipanggil berulang kali. Suaranya menggema ke sawah dan kebun kosong. Semakin dekat ke rumah sudut desa, langkah mereka semakin pelan. Tak ada yang berani terlalu dekat. Di halaman rumah itu, mereka menemukan sandal kecil milik Raka. Tergeletak rapi, seolah sengaja dilepas. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda perlawanan. Tiba-tiba, dum, dum, suara seperti bola kecil memantul terdengar dari dalam rumah. Semua terdiam. Seseorang memberanikan diri memanggil, "Raka?" Tak ada jawaban. Lalu terdengar tangisan pelan, suara anak kecil, dari balik dinding. Obor bergoyang di tangan warga. Beberapa orang mundur. Yang lain membaca doa dengan suara gemetar. Tapi sebelum siapapun sempat masuk, pintu rumah itu tertutup sendiri dengan keras. Tangisan itu pun berhenti seketika. Malam itu, Raka tak pernah ditemukan. Tidak jasadnya, tidak darahnya. Hanya sandal kecil dan satu kesaksian yang terus menghantui desa. Rumah itu sudah mulai meminta. Dan sejak malam itu, tak ada lagi anak yang berani bermain menjelang maghrib. Namun rumah di sudut desa belum kenyang. Pagi setelah hilangnya Raka, desa tak benar-benar terbangun. Tak ada suara ayam berkokok yang biasanya riuh. Tak ada anak-anak berangkat sekolah. Kabut tipis menggantung rendah, menutupi jalanan tanah yang masih basah oleh embun malam. Seolah desa itu ikut menahan napas. Beberapa warga kembali ke rumah kosong di sudut desa. Mereka datang dengan langkah berat, membawa senter, parang, dan doa yang tak putus di bibir. Tak ada satupun yang ingin masuk ke dalam rumah itu. Mereka hanya berdiri di halaman. Di sanalah mereka melihatnya. Bercak darah. Tidak banyak, tapi cukup jelas. Menghitam dan mengering di tanah. Tepat di bawah jendela rumah. Bau anyirnya masih terasa. Menusuk hidung, bercampur aroma tanah basah. Anehnya, darah itu tidak menarik lalat. Tidak ada satu makhluk pun yang mendekat. Seorang warga tua berlutut gemetar. "Itu darah anak kecil," katanya lirih. Tak ada yang membantah. Di sudut halaman, tersembunyi di balik semak, ditemukan mainan plastik milik Raka. Retak, penuh goresan, seperti diremas dengan kuku. Tidak ada jejak kaki di sekitar darah itu. Tanah di sekelilingnya utuh, seolah darah tersebut muncul dari dalam tanah. Berita itu menyebar cepat. Menjelang siang, beberapa keluarga mulai mengemas barang. Tidak banyak bicara, tidak pamit. Mereka pergi begitu saja, meninggalkan rumah dan ladang.
Namun ada yang aneh. Setiap kali seseorang mencoba membersihkan bercak darah itu, tanahnya kembali menghitam keesokan harinya. Disiram air, dikubur tanah baru, bahkan di semen tipis. Tetap saja, warna gelap itu muncul lagi, lebih luas dari sebelumnya. Malamnya, bau darah kembali tercium. Lebih kuat, lebih pekat. Dari rumah kosong, terdengar suara pelan. Bukan tangisan kali ini, tapi tawa anak-anak. Pelan, terputus-putus, seperti sedang bermain petak umpet. Padahal halaman rumah itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Seorang ibu menangis histeris ketika melihat anaknya menatap ke arah rumah sambil berbisik, "Bu, temanku di sana manggil." Sejak malam itu, warga sadar satu hal yang mengerikan. Raka bukan yang pertama, dan bercak darah itu bukan tanda akhir. Itu penanda. Penanda bahwa rumah kosong di sudut desa telah kembali membuka mulutnya. Dan setiap tahun, ia akan meminta darah anak-anak. Setelah bercak darah itu kembali muncul untuk ketiga kalinya, para tetua desa tak bisa lagi berpura-pura lupa. Malam itu, beberapa orang tua berkumpul diam-diam di balai desa yang sudah reot. Lampu minyak diletakkan di tengah ruangan. Wajah-wajah mereka pucat, mata cekung, seolah sedang membuka luka lama yang selama ini dikubur dalam-dalam. Salah satu tetua membuka buku catatan desa. Kertasnya menguning, sudut-sudutnya rapuh. Nama demi nama tercatat di sana, tahun demi tahun. Dan di samping beberapa nama anak, ada tanda kecil berwarna merah. "Ini bukan yang pertama," ujar tetua itu dengan suara bergetar. "Dan bukan yang terakhir." Mereka mulai menghitung. 10 tahun lalu, seorang bocah perempuan hilang menjelang maghrib. 20 tahun lalu, 2 anak laki-laki tak pernah pulang dari bermain. 30 tahun lalu, satu keluarga pindah setelah anak bungsunya raib tanpa jejak. Polanya sama, selalu anak-anak, selalu di waktu senja, dan selalu mengarah ke rumah sudut desa. Yang paling mengerikan, setelah satu anak hilang, rumah itu akan tenang selama setahun penuh. Tidak ada suara, tidak ada bau darah. Tidak ada mimpi buruk, seolah-olah ia telah kenyang. Lalu, tepat menjelang tahun berikutnya, tanda-tanda itu kembali muncul. Anak-anak mulai sakit tanpa sebab, demam tinggi, mengigau, menyebut nama teman yang sudah lama hilang. Beberapa berjalan sambil tidur, mengarah ke sudut desa, sebelum orang tua mereka terbangun sambil menjerit ketakutan. "Itu bukan penyakit," kata seorang dukun tua yang pernah diusir warga. "Itu panggilan." Sejak rahasia itu terbuka, eksodus besar terjadi. Setengah desa memilih pergi. Sawah ditinggalkan. Rumah dikunci tanpa pernah dibuka lagi. Namun rumah kosong di sudut desa tetap berdiri, lebih utuh dari semua bangunan lain, seolah dilindungi sesuatu yang tak kasat mata. Yang tersisa hanyalah keluarga-keluarga yang tak punya pilihan. Mereka hidup setiap hari dengan rasa was-was, karena mereka tahu sekarang, setiap tahun, rumah itu selalu menagih. Dan tahun ini, ia sudah mulai menghitung ulang. Tak semua warga bisa pergi. Di antara rumah-rumah kosong yang ditinggalkan, masih ada beberapa lampu yang menyala setiap malam. Itulah rumah keluarga-keluarga yang tak punya pilihan, terikat oleh kemiskinan, ladang kecil,
atau orang tua yang tak sanggup pindah. Mereka hidup berdampingan dengan ketakutan. Salah satunya keluarga Pak Darman. Rumahnya hanya berjarak beberapa ratus langkah dari sudut desa. Setiap malam, istrinya selalu mengunci pintu rapat-rapat sebelum azan maghrib. Jendela ditutup, celah-celah ditutupi kain, seolah gelap di luar bisa menyelinap masuk. Anak mereka, Sari, sejak hilangnya Raka berubah drastis. Tubuhnya sering panas tanpa sebab. Matanya menatap kosong ke sudut-sudut rumah. Saat tidur, bibirnya komat kamit, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Suatu malam, Sari tiba-tiba duduk di ranjang dan berkata lirih, "Aku capek main, tapi mereka belum selesai." Ibunya membeku. "Main sama siapa, Nak?" Sari tersenyum, senyum yang bukan milik anak kecil. "Teman-teman di rumah sudut desa." Sejak malam itu, bau anyir kerap muncul di rumah Pak Darman. Bukan dari dapur, bukan dari kamar mandi. Bau itu muncul tiba-tiba, menusuk, lalu hilang menjelang subuh. Di lantai, kadang terlihat bekas tetesan gelap, seperti darah yang sudah diencerkan air. Keluarga lain mengalami hal serupa. Anak-anak mereka mengaku didatangi anak-anak pucat saat malam. Rambutnya basah, matanya kosong, dan lehernya terlihat memar kehitaman. Mereka mengajak bermain, tertawa pelan, dan berjanji, di sana lebih seru, tidak sakit, tidak lapar. Jika ajakan itu ditolak, rumah akan diganggu semalaman. Pintu diketuk pelan. Langkah kecil berlarian di atap. Suara tawa muncul dari bawah kolong ranjang. Para orang tua mulai bergiliran berjaga. Tidak tidur, tidak lengah. Mereka sadar satu hal yang mengerikan. Rumah kosong itu tidak hanya menunggu. Ia sedang membujuk. Dan di antara anak-anak yang masih bertahan di desa, satu persatu mulai ditandai. Malam itu, giliran Arman yang berjaga. Sejak Sari terus mengigau menyebut nama anak-anak yang sudah hilang, Arman, kakak sepupunya yang tinggal sementara di desa, memutuskan untuk bermalam di rumah Pak Darman. Ia tak sepenuhnya percaya cerita mistis. Baginya, semua ini mungkin hanya trauma massal. Sampai ia mendengarnya sendiri. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika semua lampu dipadamkan, terdengar suara pelan dari luar rumah. Tok, tok, tok. Bukan ketukan keras. Lebih seperti ujung kuku kecil yang mengetuk kayu. Arman menahan napas. Ia mengintip lewat celah jendela. Tak ada siapa-siapa. Lalu terdengar lagi. Kali ini dari arah yang berbeda. Dum, dum, dum. Seperti bola kecil memantul di kejauhan. Suara itu datang dari arah rumah kosong di sudut desa. Tiba-tiba, Sari yang tertidur lelap bangun dan duduk tegak. Matanya terbuka lebar, tapi tatapannya kosong. Dia manggil, "Bang," bisiknya. Dia udah nunggu. Sebelum Arman sempat bereaksi, Sari turun dari ranjang dan berjalan menuju pintu. Gerakannya lambat, seperti orang berjalan dalam mimpi. Arman menahannya. Tubuh gadis kecil itu terasa dingin, bukan seperti demam, tapi seperti menyentuh air sumur tengah malam. Dengan susah payah, ia menggendong Sari kembali ke kamar. Namun saat itu juga, suara dari luar berubah. Kini bukan lagi bola. Bukan lagi ketukan kecil.
melainkan suara anak-anak tertawa. Banyak, terlalu banyak. Arman, dengan keberanian yang ia paksa sendiri, mengambil senter dan berjalan keluar rumah. Langkahnya gemetar, tapi rasa penasaran mengalahkan takut. Jalan menuju sudut desa terasa lebih panjang malam itu. Kabut turun rendah, dan udara berbau anyir yang makin kuat di setiap langkah. Rumah kosong itu tampak lebih gelap dari langit. Saat Arman berdiri di depannya, pintu rumah itu terbuka sendiri, perlahan, tanpa suara engsel. Di dalamnya gelap pekat. Arman menyorotkan senter. Dindingnya penuh bekas cakaran kecil, berjajar seperti tulisan yang tak bisa dibaca. Di beberapa bagian, ada noda hitam yang mengering, membentuk pola seperti tangan anak kecil yang menempel lalu terseret turun. Lantai kayunya lembab, seolah baru saja disiram sesuatu. Dan di ujung lorong, samar-samar terlihat siluet anak kecil berdiri membelakangi. "Raka!" Arman berbisik. Siluet itu tidak bergerak. Namun dari belakangnya, muncul siluet lain. Lalu satu lagi. Lalu puluhan. Semua berdiri diam. Semua menatap ke arahnya. Dan dalam satu detik yang terasa sangat panjang, Arman menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Rumah itu tidak kosong. Rumah itu penuh. Arman tak pernah ingat bagaimana caranya ia keluar dari rumah itu. Yang ia tahu, pagi datang dengan kepala pening dan tubuhnya tergeletak di tepi jalan, tepat di batas tanah rumah kosong. Bajunya basah oleh keringat dingin, telinganya masih berdenging oleh tawa anak-anak yang semalam mengelilinginya. Sejak malam itu, Arman tidak bisa lagi diam. Ia mendatangi satu-satunya orang yang sejak awal memilih menjauh dari desa, Mbah Wiryo, dukun tua yang dulu diusir karena dianggap menakut-nakuti warga. Rumahnya berdiri terpisah di tepi hutan kecil, jauh dari sudut desa. Begitu mendengar cerita Arman, wajah Mbah Wiryo langsung pucat. "Jadi, rumah itu sudah buka pintu lagi," gumamnya. Dengan suara pelan, Mbah Wiryo mulai membuka rahasia yang selama puluhan tahun dikubur. Puluhan tahun lalu, rumah di sudut desa itu milik seorang juragan kaya yang tak punya keturunan. Terobsesi hidup panjang, ia mendatangkan seorang guru hitam. Mereka melakukan ritual pengikat umur, dengan syarat yang tak manusiawi. Darah anak-anak. Awalnya 1, lalu 2, lalu ritual itu tak bisa dihentikan. Suatu malam, ritual terakhir gagal. Anak yang dikorbankan melawan. Darah tumpah tak sesuai pola. Mantra berbalik arah. Keesokan paginya, seluruh keluarga juragan itu ditemukan mati membusuk di dalam rumah. Padahal malam sebelumnya mereka masih terlihat hidup. Anak-anak yang pernah dikorbankan tidak pernah benar-benar pergi. Arwah mereka terikat pada rumah. Namun yang paling mengerikan belum selesai. Mbah Wiryo menatap Arman dengan mata berair. "Rumah itu bukan cuma tempat," katanya. "Itu wadah." Ia menjelaskan bahwa rumah tersebut kini menjadi semacam perut. Ia butuh darah anak-anak agar tetap tertutup. Jika tidak diberi, sesuatu yang jauh lebih gelap di dalamnya akan keluar. "Setiap tahun 1 anak," lanjutnya. "Itu harga supaya desa ini masih berdiri." Arman terdiam. Kalau tidak diberi?" Mbah Wiryo menggeleng pelan. "Bukan cuma anak-anak yang hilang," jawabnya, "tapi seluruh desa." Saat Arman pulang, langkahnya terasa berat. Dari kejauhan, ia melihat Sari berdiri di depan rumah,
menatap lurus ke arah sudut desa. Tangannya perlahan terangkat, seolah melambai pada seseorang yang hanya bisa ia lihat. Dan saat itu, Arman sadar dengan ngeri. Tahun ini, rumah itu tidak puas dengan satu. Sejak pengakuan Mbah Wiryo, ketakutan di desa berubah bentuk. Bukan lagi soal siapa yang akan hilang, melainkan siapa yang sedang dipilih. Tanda-tandanya selalu sama. Anak yang terpilih akan mulai sakit menjelang malam. Demamnya datang tiba-tiba, tapi obat apapun tak mempan. Matanya sering kosong, menatap sudut rumah yang gelap. Jika dipanggil, ia menjawab pelan, seolah suaranya datang dari tempat lain. Sari menunjukkan semua tanda itu. Setiap menjelang maghrib, ia duduk diam di ambang pintu, memandangi jalan tanah menuju sudut desa. Bibirnya tersenyum tipis, senyum yang membuat siapapun merinding. "Mereka udah nyiapin tempat buat aku," katanya suatu sore. Katanya, "Aku istimewa." Arman dan Pak Darman berjaga siang malam. Pintu dikunci, jendela dipalang. Namun setiap tengah malam, terdengar langkah kaki kecil di atap, berlari berputar-putar seperti mengejek. Anak-anak lain di desa mulai menunjukkan gejala serupa. Ada yang mendadak menggambar rumah sudut desa, lengkap dengan banyak anak berdiri di halamannya. Ada yang menyebut nama Raka dalam tidur, padahal tak pernah mengenalnya. Yang paling mengerikan, anak-anak itu berjalan sendiri. Suatu malam, seorang ibu terbangun dan mendapati tempat tidur anaknya kosong. Pintu rumah masih terkunci dari dalam. Namun anak itu ditemukan berdiri di ujung jalan, menghadap rumah kosong. Matanya terbuka, tubuhnya kaku, seperti dipanggil oleh sesuatu yang tak bisa dilawan. Mbah Wiryo berkata lirih, "Kalau sudah dipilih, doa hanya bisa menunda." Ia menjelaskan bahwa rumah itu kini memilih lebih dari satu anak. Ritual lama sudah rusak, keseimbangan hancur, dan arwah-arwah di dalam rumah semakin banyak. Malam itu, angin bertiup kencang, bau darah samar tercium lagi di udara. Dari sudut desa, terdengar suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara anak-anak menghitung. 1, 2, 3. Sari menoleh ke arah Arman dan berbisik pelan, "Giliranku sebentar lagi, Bang." Dan dari kejauhan, rumah kosong itu tampak berdenyut, seolah memiliki jantung, menunggu saatnya menerima. Malam itu datang tanpa hujan, tanpa angin, terlalu tenang untuk sebuah bencana. Langit hitam pekat, bulan tertutup awan tebal. Jam dinding di rumah Pak Darman berhenti tepat pukul 23.59. Bukan rusak, jarumnya hanya berhenti, seolah waktu menolak bergerak lebih jauh. Bau anyir kembali memenuhi desa, lebih kuat dari sebelumnya. Dari sudut desa, terdengar suara langkah kecil. Bukan satu, bukan dua, puluhan. Satu persatu anak-anak yang telah ditandai bangun dari tidur mereka. Mata terbuka, tubuh kaku, kaki melangkah serempak. Pintu-pintu rumah terbuka sendiri. Kunci jatuh ke lantai dengan bunyi nyaring. Namun tak ada satu orang dewasa pun yang bisa bergerak. Tubuh mereka berat, seperti ditekan sesuatu yang tak terlihat. Arman berusaha bangkit. Kakinya gemetar, mulutnya tak mampu berteriak. Di jalan tanah, anak-anak itu berjalan berbaris menuju rumah sudut desa. Di kiri kanan mereka, bayangan anak-anak lain bermunculan dari kegelapan. Tanpa kaki menyentuh tanah, wajah pucat, mata kosong, leher memar. Sari berada di barisan paling depan.
Saat mereka sampai di halaman rumah, tanah bergetar pelan. Duk, duk, duk. Seperti detak jantung raksasa dari dalam bumi. Dinding rumah itu berubah warna. Noda darah lama mengalir kembali, menetes dari jendela dan celah papan. Pintu depan terbuka lebar, menampakkan lorong gelap yang kini dipenuhi tangan-tangan kecil merayap keluar. Tawa anak-anak bercampur tangisan menggema bersamaan. Arman, dengan sisa tenaga dan iman, memaksa kakinya bergerak. Ia berlari ke halaman rumah, menerobos dingin dan bau darah. "Sari!" teriaknya. Sari menoleh. Untuk sesaat, hanya sesaat, mata anak itu kembali seperti semula. "Bang, sakit," katanya pelan. Namun sebelum Arman sempat meraih tangannya, bayangan hitam besar muncul dari dalam rumah. Bentuknya tak jelas, terlalu besar untuk disebut manusia, terlalu bergerak untuk disebut bayangan. Semua anak berhenti. Lalu suara itu terdengar. Dalam, berat, bukan suara manusia. Belum cukup. Tanah halaman retak. Dari celahnya, tangan-tangan kecil lain muncul. Lebih banyak, lebih liar. Anak-anak mulai menjerit. Beberapa ditarik masuk, satu persatu, ke dalam lorong gelap rumah itu. Arman terlempar ke belakang. Kepalanya membentur tanah. Pandangannya kabur. Hal terakhir yang ia lihat sebelum pingsan adalah pintu rumah menutup perlahan, diiringi suara kunyahan basah, dan hitungan yang berhenti di angka yang tak sempat disebutkan. Keesokan paginya, desa sunyi, terlalu sunyi, dan rumah di sudut desa tampak lebih hidup dari sebelumnya. Pagi datang tanpa matahari. Kabut menggantung rendah, menelan jalanan desa yang kini sunyi. Tak ada ayam berkokok, tak ada suara pintu dibuka. Bahkan angin pun seperti enggan lewat. Desa itu, yang dulu pernah hidup, kini terasa kosong. Namun bukan rumah di sudut desa. Di halaman rumah kosong itu, tanah tampak rata kembali. Tidak ada retakan, tidak ada darah mengalir. Seolah malam puncak pengorbanan tak pernah terjadi. Hanya satu hal yang berubah. Rumah itu tampak lebih utuh. Dindingnya bersih, kayunya kokoh. Jendelanya tertutup rapat seperti mata yang terpejam puas. Arman ditemukan pagi itu di tepi jalan. Hidup, tapi matanya kosong. Rambutnya memutih di beberapa bagian. Ia tak pernah bicara lagi tentang malam itu, kecuali satu kalimat yang berulang kali ia bisikan. Bukan rumahnya yang minta, tapi isi di dalamnya. Jumlah anak yang hilang malam itu tak pernah dicatat secara resmi. Beberapa orang tua hanya menemukan tempat tidur kosong, mainan tertinggal, dan bau anyir yang menempel di udara selama berhari-hari. Tak lama kemudian, desa ditinggalkan sepenuhnya. Rumah-rumah dikunci, sawah dibiarkan liar, jalanan retak ditelan rumput. Peta-peta baru bahkan menghapus nama desa itu. Seolah tempat tersebut tak pernah ada. Namun bertahun-tahun kemudian, pendatang baru mulai berdatangan. Mereka tak tahu apa-apa. Tanah murah, udara tenang. Di sudut desa, berdiri sebuah rumah tua yang tampak paling layak huni. Tidak rusak, tidak berdebu, bahkan terasa hangat. Anak-anak mereka bermain di halaman. Dan menjelang maghrib, jika angin berembus dari arah tertentu, akan terdengar suara halus dari dalam rumah itu. Suara anak-anak tertawa pelan, menghitung dengan gembira. 1,
2, 3. Karena pada akhirnya, warga boleh pergi, desa boleh hilang dari peta, tapi rumah itu tak pernah kosong, dan ia tak pernah berhenti lapar. Pendengar setia, kisah ini berakhir, namun terornya tidak pernah benar-benar selesai. Rumah di sudut desa itu masih berdiri, tak runtuh oleh waktu, tak lapuk oleh hujan, dan tak pernah benar-benar kosong. Warga boleh pergi, desa boleh hilang dari peta, tapi sesuatu di dalam rumah itu tetap tinggal, menunggu, menghitung, dan lapar, karena kejahatan yang disembunyikan tak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu korban berikutnya. Mungkin malam ini, bukan di desa itu, bukan di rumah itu, tapi di tempat lain yang terasa terlalu sunyi. Jika suatu hari kalian melewati rumah kosong, terutama saat senja, dan mendengar suara anak-anak tertawa dari dalam, ingat satu hal: jangan menoleh, jangan menjawab, dan jangan pernah masuk. Saya pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Tetaplah berdoa, karena tidak semua yang memanggil itu manusia, dan tidak semua rumah kosong benar-benar kosong. Selamat malam, dan semoga kalian tidak sendirian.